Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fatimah Nur Azizah, NIM 68. Saya Nuraini Oktavianti, NIM 72. Dari Program Studi Pendidikan Kimia Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta. Pada kesempatan kali ini, kami akan melakukan video mengenai pembuatan soy guard pada mata kuliah bioteknologi dengan dosen pengampu Ibu Dr. Haja Siti Suryaningsih MSI. Dengan dilakukannya video ini yang bertujuan home science eksperimen. Nah, home science eksperimen ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun gitu. Jadi tidak usah repot-repot untuk pergi kemana-mana. Kemudian pembuatan soy guard dari kacang-kacangan itu yang dikombinasikan dengan kulit buah naga dan pisang dengan menggunakan metode fermentasi, serta ditentukan formulasi terbaik untuk dengan menggunakan uji organoleptik. Alat-alat yang digunakan dalam video kali ini antara lain yaitu yang pertama, alat ada botol yang sudah disterilisasi, ada beaker glass bagi wadah ukur, dan di sini juga ada penyaring. Di sini ada sendok, ada termometer, di sini juga ada wadah pengukur lainnya, ada blender, yang terakhir di sini ada timbangan. Kemudian bahan yang digunakan antara lain ada starter biocool atau yogurt tanpa rasa, ada pisang, kulit buah naga, susu skim, dan yang terakhir ada susu kedelai. Buah pisang sebanyak 100 gram di blender, masukkan ke blender, dan juga air sebanyak 500 ml. Lanjut dihaluskan. Dihaluskan hingga halus. Buah pisangnya sudah halus, lalu disaring menggunakan kain saring sampai terpisah sari-sarinya dengan airnya. Dari buah pisang yang sudah disaring lalu dimasukkan ke dalam wadah. Setelah itu sebanyak susu skim 45 ml dicampurkan kepada sari buah pisang. Sari yang sudah dicampur dengan susu skim lalu dipanaskan hingga suhu 80 derajat Celcius. Setelah dipanaskan lalu didinginkan hingga suhu 45 derajat Celcius. Pertama, kita melakukan perbandingan 4:6, yaitu 80 ml susu kedelai dan 120 ml sari buah pisang. Lalu ditambahkan. Setelah itu ditambahkan lagi starter yogurt sebanyak 20 ml. Lalu dihomogenkan. Lakukan ulangan ini pada perbandingan 5:5 dan 6:4. Lalu untuk ukuran yogurt untuk semua perbandingan sama, yaitu 20 ml. Lalu dimasukkan ke botol yang sudah disteril. Dilakukan pada perbandingan yang lain. Setelah itu difermentasi selama 1 hari atau 24 jam. Kemudian difermentasikan dalam suhu kamar selama 1 kali 24 jam. Kulit buah naga dihaluskan menggunakan blender. 100 gram kulit buah naga dengan 500 ml air. Kemudian ini blender. Kemudian sari kulit buah naga yang telah halus disaring dengan kain saring
sampai diperoleh sari kulit buah naga. Kemudian sari kulit buah naga dituang ke dalam wadah dan ditambahkan susu skim sebanyak 45 gram. Kemudian diaduk. Kemudian sari kulit buah naga dipanaskan di atas kompor hingga mencapai 80 derajat Celcius. Jika sudah tercapai suhu 80 derajat, kompor dimatikan dan dibiarkan sampai suhu turun menjadi 45 derajat. Kemudian, ekstrak kulit buah naga yang telah turun suhunya ditambahkan ekstrak kedelai dengan perbandingan 4:6. Ditambahkan starter Biocool sebanyak 20 ml ke dalam campuran ekstrak kedelai dan ekstrak kulit buah naga. Diaduk sampai merata. Kemudian lakukan hal yang sama pada perbandingan 5:5 dan 6:4. Kemudian dituangkan ke dalam botol transparan yang telah disterilkan. Kemudian diinkubasi atau difermentasi dengan cara disimpan dalam suhu kamar selama 1 kali 24 jam. Kita lakukan uji organoleptik pada Soygurt ekstrak kulit buah naga merah. Uji organoleptiknya meliputi tekstur, rasa, warna, dan aroma. Di sini ada kulit buah naga, ekstrak kulit buah naga dengan kedelai perbandingan 4:6. Selanjutnya perbandingan 5:5. Dan yang terakhir perbandingan 6:4. Yang pertama tekstur. Kita pertama tekstur untuk yang 4:6 itu teksturnya sedikit kental. Oke. Selanjutnya untuk tekstur yang 5:5 itu kental. Dan yang terakhir untuk 6:4 itu teksturnya cair. Selanjutnya untuk rasa yang 4:6 kita cobain rasanya. Itu rasanya kurang asam. Untuk yang 5:5 asam sekali. Dan yang untuk 6:4 teksturnya asam. Selanjutnya untuk warna, kita lihat untuk perbandingan 4:6 itu warnanya merah sekali. Dan untuk perbandingan 5:5 itu warnanya merah. Dan untuk yang 6:4 itu warnanya merah muda. Dan yang terakhir ada aroma, kita coba hirup aromanya. Untuk perbandingan 4:6 tidak ada aroma dari yogurt. Untuk perbandingan 5:5 aroma yogurt sangat kuat. Dan untuk yang perbandingan 6:4 aroma yogurt kuat. Sehingga hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perbandingan ekstrak kedelai dan ekstrak buah naga perbandingan 5:5 menghasilkan Soygurt yang terbaik dilihat dari teksturnya yang kental. Kemudian rasanya yang asam sekali, itu rasa yogurtnya kuat. Kemudian warnanya merah. Aromanya juga aroma yogurt kuat. Maka perlakuan pembuatan Soygurt dilakukan perbandingan ekstrak kedelai dan ekstrak kulit buah naga dengan 50:50 atau 5:5 kode sampel K2M2. Kita uji organoleptik pada 4:4:6. Untuk teksturnya sendiri dia kental sekali, bisa dilihat. Kemudian untuk rasanya itu kita cobain.
asam banget, asam sekali. Kemudian untuk warnanya dia coklat sekali. Serta untuk aromanya, aroma khas yogurtnya itu sangat kuat. Selanjutnya untuk perbandingan 5:5, kita lihat untuk teksturnya, dia cair sekali. Teksturnya dia cair. Kemudian untuk rasanya, kita cobain. Tidak ada rasa asam, kurang asam. Kemudian untuk warnanya itu coklatnya tuh muda sekali. Serta untuk aromanya kurang begitu kuat aroma khas yogurtnya, atau tidak ada aroma khas yogurtnya. Selanjutnya untuk perbandingan yang 6:4, itu kita lihat teksturnya. Dia itu sedikit lebih cair dibandingkan yang 4:6, tapi lebih kental dibandingkan yang 5:5. Jadi di antara, sedikit kental. Kentalnya tidak begitu kuat seperti yang 4:6. Kemudian untuk rasanya, asam, ada rasanya asam, cuman tidak lebih kuat dibandingkan yang 4:6. Kemudian untuk warnanya dia coklatnya lebih muda dibandingkan yang 4:6, tetapi lebih coklat dibandingkan yang 5:5. Kemudian untuk aromanya di sini aromanya kuat, tetapi tidak lebih kuat dibandingkan yang 4:6. Sehingga untuk hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa perbandingan ekstrak kedelai dengan ekstrak buah pisang 40:60 atau 4:6 menghasilkan Soygurt yang terbaik. Dilihat dari teksturnya yang kental sekali, teksturnya kental, kemudian rasanya yang asam sekali, serta warnanya yang coklat sekali, serta aromanya yogurtnya itu khas. Maka pada perlakuan pembuatan Soygurt digunakan perbandingan ekstrak kedelai dan ekstrak buah pisang 4:6, kode sampel K1P1. Ini. Kemudian, hasil terbaik pendahuluan dibuat kembali untuk dilakukan fermentasi selama kurang lebih 2 kali 24 jam dan dilihat kembali atau diuji kembali organoleptiknya berdasarkan tekstur, rasa, warna, dan aroma untuk masing-masing ekstrak kulit buah naga dan ekstrak buah pisang. Selanjutnya, yogurt ekstrak kedelai dan ekstrak kulit buah naga yang sudah dibikin perbandingan 5:5 dan didiamkan selama 48 jam seperti ini. Kemudian kita lakukan uji organoleptik untuk yang sudah didiamkan selama 2 kali 24 jam atau 48 jam. Untuk yang 0 jam itu sebagai kontrol, dimana teksturnya itu dia encer, rasanya itu dia tidak asam, warnanya itu masih merah muda, dan aroma khas yogurtnya tidak tercium. Nah, sekarang kita mau uji organoleptik untuk yang yogurt yang sudah didiamkan selama 48 jam. Dimulai dari teksturnya dulu. Teksturnya itu kental sekali. Oke. Untuk warnanya bisa dilihat, warnanya itu merah. Dan untuk aromanya itu sangat kuat tercium untuk aroma yogurt. Sekarang kita rasain. Rasanya asam sekali karena sudah didiamkan lebih dari
24 jam dibandingkan yang pertama sebelumnya hasil pendahuluan. Jadi rasa yogurtnya lebih asam dibandingkan yang 24 jam. Di sini udah ada 2 botol perbandingan 4:6 dari hasil terbaik pendahuluan untuk ekstrak kedelai dan ekstrak buah pisang. Sekarang kita uji untuk organoleptiknya. Yang pertama ada tekstur. Di sini bisa dilihat kental teksturnya. Teksturnya kental. Kemudian untuk warnanya itu bisa dilihat dia gelap sekali. Cenderung coklat abu-abu gelap. Kemudian untuk aromanya, aroma yogurtnya sangat kuat. Dan terakhir kita coba rasanya. Rasanya asam sekali. Proses pemanasan menyebabkan denaturasi sifat protein dan perubahan menjadi kasein yang memberi konsistensi yang lebih baik dan lebih seragam pada produk akhir. Kemudian pendinginan sampai suhunya 45 derajat lalu mencampurkan Soygurt blend. Hal ini dilakukan karena pada saat suhu tersebut Lactobacillus bulgaricus dapat tumbuh optimum pada suhu tersebut. Terjadinya koagulasi susu selama inkubasi disebabkan menurunnya pH akibat aktivitas bakteri Lactobacillus bulgaricus dan Streptococcus thermophilus. Keberadaan peptida bioaktif yang merupakan produk pemecahan protein susu atau kasein oleh bakteri yogurt selama proses fermentasi. Kemudian, kulit buah naga merah mengandung antioksidan yang lebih tinggi daripada bagian dalam buah naga. Selain mengandung antioksidan yang tinggi, juga mengandung antosianin sebagai pigmen warna tanaman. Kemudian pada buah pisang Ambon juga mempunyai sifat prebiotik yang kaya akan inulin dan frukto-oligosakarida. Sehingga semakin tinggi imbangan pisang yang digunakan, maka ketersediaan karbohidrat dalam yogurt semakin tinggi. Zat selain zat gizi yang terdapat pada produk yogurt adalah prebiotik, yaitu mikroorganisme hidup dalam pangan yang dapat menguntungkan inangnya dengan cara meningkatkan kinerja dari sistem mukosal dan sistem imun, sehingga dapat meningkatkan keseimbangan penyerapan zat gizi dalam jumlah mikroba dalam usus. Oke, mungkin cukup sekian video praktikum bioteknologi mengenai aplikasi bioteknologi pada bidang pangan. Pembuatan Soygurt menggunakan ekstrak buah. Di sini ada ekstrak kulit buah naga dan ekstrak pisang. Dengan perbandingan ini 5:5 dan ini perbandingan 4:6 untuk ekstrak buah pisang dan 5:5 untuk ekstrak kulit buah naga. Semoga dapat dipahami dan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.